Selamat malam, Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maria Yosefa Darinai dari kelas 5C, Prodi Akuntansi Sektor Publik. Pada saat ini, saya akan melakukan presentasi mata kuliah statistik dengan melakukan tabulasi data, yaitu melakukan uji statistik menggunakan aplikasi SPSS. Langkah pertama yaitu melakukan input data. Melakukan input data, kita lakukan dengan yang pertama kita membuka aplikasi SPSS. Pada bagian variable view, bagian column name, kita masukkan SPIP dari SPIP 1 sampai dengan total KLK. Lalu di bagian desimal, kita ganti semuanya dengan angka 0. Berikutnya, kita buka pada Excel di tabulasi data yang telah disiapkan. Kita copy semua data atau angka, copy, lalu kita pastekan pada SPSS di data view. Lalu akan muncul seperti di gambar yang kedua. Jika sudah menjadi seperti ini, maka data tersebut sudah siap untuk dilakukan uji-uji. Yang pertama, kita akan melakukan uji deskriptif awal. Langkah-langkah untuk melakukan uji deskriptif awal, yaitu yang pertama, klik pada Analyze, klik pada Deskriptif Statistik, Deskriptif, lalu akan muncul pada seperti pada gambar yang kedua. Pada bagian variabel itu, kita masukkan semua variabel dari SPIP sampai dengan total KLK. Lalu klik pada Option, akan muncul seperti ini. Lalu kita centang pada Mean, Standard Deviation, Minimum, Maksimum. Lalu Continue. Continue habis, kita klik pada OK, dan akan muncul deskriptif statistik seperti ini. Yang berikutnya, kita akan melakukan uji validitas. Langkah-langkah untuk melakukan uji validitas, yang pertama klik pada Analyze, Correlate, Bivariate, lalu di kolom kotak variabel, kita masukkan semua total dari total SPIP, total KSDM, total PTI, dan total KLK. Bagian correlation coefficient, klik pada Pearson, test of significance, klik pada two-tail, dan centang pada flag significant correlation. Lalu akan muncul nilai correlation seperti ini. Dalam penentuan layak atau tidaknya suatu item yang akan digunakan, biasanya dilakukan uji signifikan koefisien korelasi pada taraf signifikansi 0,05. Artinya, suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total. Berikut kita akan melakukan uji reliabilitas. Langkah-langkah untuk melakukan uji reliabilitas, yakni yang pertama, klik pada Analyze, habis itu Scale, lalu Scale Reliability Analysis.
lalu akan muncul seperti gambar yang kedua ini. Pindahkan seluruh item variabel X ke dalam kotak items ini, mulai dari SPIP kecuali KLK, karena KLK merupakan variabel Y. Selanjutnya, pastikan model yang terpilih adalah alpha. Model ini adalah alpha, lalu klik OK. Lalu akan muncul seperti ini hasilnya. Jika nilai alfa lebih besar dari 0,7, artinya reliabilitas mencukupi. Sementara jika nilai alfa lebih besar dari 0,80, ini mensugestikan seluruh item reliabel dan seluruh tes secara konsisten memiliki reliabilitas yang kuat. Jika alfa lebih besar dari 0,90, maka reliabilitas sempurna. Jika alfa antara 0,70 sampai 0,90, maka reliabilitas tinggi. Jika alfa 0,50 sampai 0,70, maka reliabilitas moderat. Dalam hal ini, nilai alfa yang dihasilkan adalah 0,770, maka reliabilitasnya mencukupi. Yang berikut kita akan melakukan uji normalitas data. Langkah dalam melakukan uji normalitas data yaitu yang pertama, klik Analyze, Regression, lalu Linear, lalu masukkan KLK pada variabel dependent, sedangkan independent yaitu total SPIP, KSDM, dan total PTI. Lalu klik Save, pada bagian ini. Selanjutnya, klik atau centang pada Under Standardized Residual, lalu klik Continue dan OK. Lalu akan muncul residual 1 seperti ini. Selanjutnya, klik Analyze, klik pada Non-Parametric Test, Legacy Dialogs, lalu Sampel KS, lalu pada kotak dialog Test Variable List, masukkan Under Standardized Residual. Lalu pada Test Distribution, centang pada normal, lalu klik OK. Akan muncul nilai seperti ini. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data terdistribusi normal. Dari hasil uji ini, dapat dilihat bahwa datanya berdistribusi normal. Yang berikut adalah uji multikolinearitas. Langkah untuk melakukan uji multikolinearitas. Yang pertama, klik pada Analyze, lalu Regression, lalu pilih Linear. Selanjutnya, di sini masukkan semua variabel yaitu dependennya
total KLK, dan independen, total SPIP, total KSDM, dan total PTI. Lalu klik statistik. Setelah itu, di bagian statistik, yang ini centang pada collinearity. Selanjutnya klik continue dan OK. Hasilnya akan seperti ini. Jika suatu penelitian dikatakan lolos uji multikolinearitas jika nilai tolerance, yaitu yang ini, lebih besar dari 0,10 dengan VIF-nya ini kurang dari 10. Dalam hal ini, dari data yang telah diolah dapat disimpulkan bahwa data tersebut lolos uji multikolinearitas. Selanjutnya kita akan melakukan uji heterokedastisitas. Langkah-langkah untuk melakukan uji heterokedastisitas, yaitu yang pertama klik Analyze, lalu pilih Regression, pilih Linear. Setelah itu, lalu centang pada unstandardized dan centang pada unstandardized, lalu akan muncul nilai R1 yang ini, nilai R1 pada data view yang ini, nilai R1. Lalu selanjutnya klik transform, lalu compute variabel, lalu pada kotak ini ketik ABS res tanpa spasi, lalu di numeric expression masukkan understandardized, function group pilih arithmetic, lalu klik ABS, lalu klik OK. Akan muncul nilai residual statistik, yaitu compute ABS res sama dengan res 1, execute. Selanjutnya, klik Analyze, pilih Regression, Linear, lalu ganti variabel yang ini, Dependent, menjadi ABS res. Setelah itu, klik pada Save, lalu uncentang pada unstandardized, lalu klik OK. Dari hasil yang ini, syarat suatu penelitian lulus uji heterokedastisitas adalah kurang dari 0,05. Sehingga dari hasil penelitian, angka yang dihasilkan lebih dari 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak lolos uji heterokedastisitas. Apabila uji heterokedastisitas tidak lolos,
maka diperlukan uji scatter plot sebagai alternatif lain dari uji hetero. Selanjutnya kita akan melakukan alternatif lain, yaitu dengan melakukan uji hetero dengan scatter plot. Langkah-langkahnya yang pertama, klik Analyze, pilih Regression, lalu Linear, seperti ini. Lalu pada variabel, selanjutnya dependen ganti menjadi total KLK. Dependen sebelumnya tadi adalah ABS res, lalu kita ganti menjadi total KLK. Lalu di bagian bawah ini lalu pilih plots, di bagian bawahnya masukkan zpred pada kotak X, lalu dan sliced pada kotak Y, lalu klik continue. Hasilnya akan seperti ini. Syarat uji coba scatter plot yang pertama, titik data menyebar di atas dan di bawah angka 0. Angka 0 adalah di sini, dan titik data di sini sudah tersebar di atas dan di bawah angka 0. Yang kedua, tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja. Tidak mengumpul. Yang ketiga, tidak membentuk pola. Ini tidak membentuk pola, jadi dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa penelitian ini lolos uji hetero dengan scatter plot. Yang berikut kita akan melakukan uji asumsi klasik R2, F, dan T. Langkah-langkahnya yang pertama, klik Analyze, pilih Regression, Linear, lalu pada kotak. Dialog ini, masukkan variabelnya, dependen dan independen, lalu pilih plot, pilih save, lalu kita uncentang pada collinearity. Akan muncul seperti ini. Pada model summary yang ini, berdasarkan hasil uji R2 tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 84,3%. Berikutnya, ini uji ANOVA atau uji F. Berdasarkan hasil uji F tersebut, disimpulkan bahwa dalam pengujian regresi berganda menunjukkan bahwa hasil hitung F sebesar 195,858 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Tingkat signifikansi tersebut tidak lebih dari 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi layak diterima dalam penelitian dan penelitian layak untuk dilakukan. Yang berikutnya adalah berdasarkan hasil uji T tersebut, uji T, koefisiennya, disimpulkan bahwa 3 dari hipotesis yang diajukan, 3 dari hipotesis yang diajukan, 1 hipotesis tersebut diterima, di mana hal tersebut dilihat dari tingkat signifikan yang harus di bawah 0,05 dan arah T yang sesuai dengan pengajuan hipotesis awal.
Demikian presentasi saya mengenai tabulasi data, yaitu melakukan uji statistik dengan menggunakan aplikasi SPSS. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.